semuanya, berjumpa lagi dengan saya Marcelina Korisian. Di kesempatan hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kesesatan relevansi. Nah, untuk itu kita masuk pada bagian yang berikut, yaitu kesesatan. Nah, tapi yang perlu kita tahu bahwa di dalam hidup kita ini pasti kita mengalami kesesatan. Tidak ada manusia yang tidak mengalami kesesatan. Pasti semua manusia itu pernah punya pengalaman tentang bagaimana dia mendapat kesesatan. Nah, saya pun seperti begitu. Saya pun mengalami kesesatan. Untuk itu kita masuk pada bagian yang pertama, yaitu kesesatan tentang pengertian. Kesesatan adalah kekeliruan yang terjadi dalam kegiatan berpikir karena penghayalan bahasa atau verbal dan atau relevansi materi. Nah, jadi kesesatan ini timbul apabila orang menarik kesimpulan yang tidak relevan dengan pemisahnya. Artinya secara logis kesimpulan tersebut tidak terkandung dalam atau tidak merupakan implikasi dari pemisahnya. Jadi kesesatan ini artinya contoh, saya memberikan sebuah contoh. Seorang teman memberikan saran untuk hanya beberapa teman saja yang ikut dalam lomba bola voli. Jadi ada kegiatan, yaitu kegiatan perlombaan bola voli. Nah, tetapi perlombaan bola voli itu ada juga salah satu teman. Di situ kan mereka dalam bentuk kelompok, bentuk grup gitu. Nah, jadi di dalam situ ada salah satu teman mereka yang terlibat dalam organisasi tersebut, yaitu dia sebagai wakil. Nah, dia sebagai wakil dan akhirnya teman-temannya pun terlibat dalam perlombaan itu. Nah, jadi wakil ini mengatakan bahwa sudahlah, kita memilih teman-teman saja yang ikut dalam perlombaan ini. Pokoknya teman-teman kita aja lah yang ikut dalam perlombaan. Nah, tetapi di situ saya mengatakan kepada mereka, kepada wakilnya ini dan juga kepada teman-teman, terutama kepada wakil yang berpendapat seperti begitu. Saya menyatakan saya tidak menerima saran, saya masih merasa keberatan dengan saran yang Anda berikan. Karena di dalam perlombaan itu, ya, baik itu perlombaan nyanyi, perlombaan bola voli, perlombaan bola kaki, itu tidak ada orang lain melarang hak masing-masing orang, karena masing-masing orang telah memiliki hak, memiliki bakat yang perlu untuk dikembangkan, yang perlu untuk dilaksanakan, bukan dilarang oleh manusia sendiri, ya. Jadi kalau menurut saya kurang relevan, kurang setuju dengan pendapat Anda. Nah, di situ yang dikatakan dengan kesesatan, ya. Jadi kita masuk pada bagian yang berikutnya, yaitu kesesatan relevansi. Nah, apa sih kesesatan relevansi? Jadi kesesatan relevansi adalah sesat berpikir yang terjadi karena argumentasi yang diberikan tidak tertuju pada persoalan yang sesungguhnya. Jadi yang tadi saya sudah berikan contoh. Nah, contoh kesesatan dan kesesatan relevansi itu ada miripnya. Kalau kesesatannya ya berarti itu kekeliruan dalam memberikan sebuah saran pendapat. Tetapi kalau kesesatan relevansi, saya sudah bilang juga bahwa pendapat yang disampaikan oleh teman, ya, saran yang diberikan oleh teman, belum tentu orang lain itu setuju dengan saran tersebut. Terus tapi ada pula pendapat itu bisa disetujui oleh orang lain. Nah, kenapa disetujui oleh orang lain? Itu yang dikatakan dengan kekeliruan relevansi. Dia keliru dalam memilih pendapat tersebut, ya. Jadi akhirnya ya sudahlah, saya memilih aja lah. Yang penting suara mana yang terbanyak, itu saya di situ. Tetapi belum tentu suara terbanyak itu adalah sebuah saran, sebuah pendapat atau sebuah masukan yang sah, yang baik, ya. Jadi kekeliruan relevansi itu artinya bahwa argumen yang sebenarnya kalian keliru, namun tetap
diterima umum, karena banyak orang yang menerima argumen tersebut, tidak merasa kalau argumen tersebut itu belum tentu benar, ya. Jadi itu kekeliruan dalam relevansi. Jadi kita keliru. Yang awalnya kita mau memilih yang A, bahwa kita merasa itu A benar, tapi di sisi lain A ini suaranya cuma sedikit. Terus yang berikut di yang si B ini kok suaranya banyak. Ya udah kita pindah aja lah ke yang B, karena orang banyak memilih si B, tapi belum tentu pun si B itu adalah sebuah saran yang dia nggak masukin itu benar, ya. Jadi itu yang disebut dengan kekeliruan. Kita mau memilih A atau memilih B, akhirnya kita memilih B karena di si B ini suaranya banyak yang mengikuti si B, ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa mari kita melakukan sesuatu itu dengan berpikir yang baik, ya, agar jangan kita merasa tersesat, kita jangan merasa tersesat relevansi, jangan merasa kekeliruan. Berpikirlah dengan baik, mengikuti kata hati dan berpikirlah dengan baik dan jernih, maka kita akan mendapat solusi yang baik pula dan positif. Mungkin sampai di sini dulu. Tuhan memberkati. Terima kasih. Dalam